Lalu satu orang sahabat telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau ya Rasulullah memanggil mereka yang sudah mati? Karena dalam pikiran sahabat di awal-awal itu, mereka kalau orang itu sudah mati, mereka berpandangan kalau orang itu sudah mati, ya sudah tidak bisa mendengar lagi. Ya namanya juga orang sudah mati. Tepeke-peke pun awak dekat dia, agam tidak dengar dia. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyapa orang-orang kafir yang mati ketika perang Badar itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat itu, engkau memanggil mereka yang sudah mati? Nabi menjawab, tidaklah kalian lebih bisa mendengar daripada mereka. Hanya mereka yang sudah mati itu tidak dapat menjawab seperti mana kalian bisa menjawabnya. Maknanya orang yang sudah mati itu bisa mendengarkan orang yang ada di bumi. Orang yang mati itu dia bisa mendengarkan perkataan, perbuatan, tingkah laku orang yang hidup di permukaan bumi ini, tapi dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innahum la ya'lamuna al-an annama kuntu aqulu lahum haqq wa qad qala Allah Ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Kisah ini sama dengan kisah hadis sebelum tadi tentang orang musyrik yang berada di sumur. Mereka mati dimasukkan ke dalam sumur itu. Kejadian itu pada waktu perang Badar. Dulu orang-orang kafir itu mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Allah terangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanggil mereka, dan mereka sesungguhnya mendengar panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ingin membuktikan kepada orang-orang kafir yang teking-teking dulu. Masa dia disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu dikubur, akan ada kehidupan. Bukan orang itu sudah mati ya sudah selesai masalahnya. Bukan, dikubur itu ada kehidupan. Sudah disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang kafir terdahulu. Tapi dia melawan, dia menentang, dia tidak mau meyakini hal ini. Maka setelah orang-orang itu mati, Nabi panggil orang, wahai fulan, wahai fulan. Sesungguhnya mereka mendengar seperti mana kita mendengar, hanya saja dia tidak bisa menjawab panggilan kita. Memang ada di kalangan umat Islam itu yang tidak meyakini adanya azab kubur. Tidak meyakini adanya kehidupan kubur itu ada. Karena dia melihat ataupun disamakan dengan kehidupan dunia ini. Macam mana pula ada kehidupan di dalam kubur. Kita tengok orang dah dikubur Tuhan, dah 5 tahun atau dah 3 tahun dibuka, tak ada pengaruh apa-apa, tak ada perbedaan, paling hancur aja dia. Macam mana pula dia bisa hidup di dalam kubur itu? Ataupun dilogikan oleh seseorang itu, tengok Fir'aun itu, tak ada di dalam kubur, di museum, macam mana dia hidup di alam kubur? Ataupun ada orang yang mati terbakar, hangus semua jasadnya, tak ada, macam mana dia hidup di alam kubur? Nah, ini pemahaman kaum Khawarij, sebahagian pemahaman kaum Mu'tazilah.
Kaum Khawarij berpahaman seperti ini. Dianalogikan, dicocokkan dengan kehidupan ini. Oh, tidak betul, tidak ada, berarti azab kubur itu tidak ada. Kita adalah orang yang beriman seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa azab kubur itu memang ada. Kalau kita perumpamakan seperti mana kehidupan dunia ini, nah ini dia. Kalau kita perumpamakan seperti kehidupan kita di dunia ini, umpamanya di sebelah kita ini ada orang tidur. Dalam keadaan dia tidur tuh tengap-ngap, tersiksa dia tidur. Paling kita nengok tak ada kejadian apa-apa, dia biasa aja tidur. Kita melihat di sebelahnya biasa aja dia tidur, tapi dia merasakan siksa yang luar biasa ketika tidur itu. Sampai-sampai kadang-kadang ketika dia terbangun dia marah, "Ngapa kau tak bangunkan aku? Letih aku dibuatnya." Kita mana tahu, paling dia dengar, paling kita dengarnya, itu aja. Padahal satu alam dengan kita. Ketika dia diazab dalam tidurnya itu, dalam mimpinya itu, enggak kan? Tahu kita. Begitu juga kalau ada orang yang dalam tidurnya dapat nikmat umpamanya, masya Allah mimpi jumpa bidadari atau masuk surga umpamanya. Orang di sebelah kita tak tahu kita mendapatkan nikmat. Sekali dia bangun maka dicerita dengan orang, masya Allah tadi malam aku mimpi sedap betul rasanya. Nah itu dia. Padahal sebelahnya aja tak tahu. Begitu juga lah orang yang berada di dalam kubur. Begitu kita buka kubur tak ada apa-apa pun, terbaring macam itu juga nyok. Tapi dia merasakan seperti apa sakitnya, seperti apa dahsyatnya azab kubur. Kejadian di alam kubur itu kalau kita samakan dengan kehidupan kita di dunia, dengan mimpi kita. Dengan mimpi kita. Sama dengan mimpi kita. Badan kita tidak ada apa-apa. Tidak goyang kemana-mana, paling pun goyang sikit-sikit aja. Tapi kita merasakan dahsyatnya luar biasa. Sampai mati aku dibuatnya. Paham mungkin kita insya Allah. Kalau dipahamkan seperti itu, insya Allah kita paham nih bagaimana azab kubur. Tapi lebih daripada itu, ini hanya sekedar ingin menyamakan macam mana sebetulnya. Walaupun dia nampaknya terbaring di museum seperti Fir'aun itu, masya Allah dahsyatnya luar biasa itu azabnya. Walaupun umpamanya dia jasadnya ini terbakar semuanya, terbakar semua jasadnya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengumpulkan antara ruh dan jasadnya kembali? Karena orang di dalam kubur itu, orang yang berada di alam kubur yang mendapat siksa itu ruh dan jasadnya yang disiksa. Bukan ruhnya saja, ruh dan jasadnya yang disiksa.